Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Rahmat di acara Dibakar, diskusi bareng Kang Rahmat. Ngomong atuh Baik teman-teman, kali ini alhamdulillah nih kita bisa berkumpul bertiga ya. Dari mulai kita kemarin di tempat dadar ayam dadar beredar sama Kang Padar dan kemarin sama Kang Eri juga di Masjid At-Taqwa nih alhamdulillah. Dan sekarang kita bisa dapat berdiskusi lagi atau sedikit cerita aja teman-teman ya. Kan udah pada kenal ya, ini yang ganteng nih, Masya Allah. Siapa Kang? Ahmad. Ini Kang Eri. Kang Eri ya, nama-namanya semuanya Masya Allah. Ini Ahmad Zulfadar, ini Muhammad Eri Wibowo. Yang gak ada Ahmad dan Muhammadnya cuma saya doang ya. Saya Rahmat Salam. Baik teman-teman, gak apa-apa lah. Sedikit nih ya, siapa dulu nih? Kang Padar dulu ya. Oke. Oke. Jadi kita mau cerita tentang apa nih Kang Eri? Tentang ke pesantren. Gagah. Tentang apapun itu. Ke pesantrenan. Kang Padar, apa sih hal yang paling berkesan dulu waktu di pondok? Hal yang paling berkesan ya, jadi dulu waktu saya masuk pondok itu, karena waktu itu emang sebelumnya basic agamanya nggak ada ya. Jadi waktu pertama kali masuk pondok itu, saya tuh nggak tahu huruf hijaiyah. Oh, jadi nggak bisa ngaji. Beda jauh banget lah ketinggalan sama yang lain. Tapi karena belajar kemauannya tinggi ya, alhamdulillahnya bisa. Itu yang paling berkesan. Ya. Jadi alasan dulu masuk pondok tuh, Alasan masuk pondok ya karena dimasukin orang tua. oh jadi karena dimasukin. Tapi seiring berjalannya waktu tidak terpaksa kan? Enggak, enjoy aja. Enjoy aja. Kalau Ustadz Eri gimana nih Ustadz Eri? Kalau Kang Eri ini Kang Eri. ya sebenarnya salah satunya juga pasti disuruh oleh orang tua, tidak ada keinginan pribadi untuk masuk pesantren. Nah, Kacau. Tidak ada. jadi saya juga sama-sama dari nol, tidak ada namanya bekal-bekalan tentang basic agama, tidak ada. Kita mulai dari nol sampai sekarang. Masya Allah. Berjuangnya Masya Allah juga. Perjuangan ya. Ini Benar kalau sekali. menurut lagi, kalau kita ngomongin tentang pondok kita kan kita di MTQ ya. Ini kan pasti hafalan semua ya. Nih aku mau cuman pengen tahu aja sih cerita hafalan kamu lah. Dari mulai Padar ini dulu teknik kamu ngapalin itu gimana sih? Teknik ngapal, apakah tikror satu ayat dibaca 40 kali atau gimana gitu? Atau punya teknik sendiri gitu dalam menghafal Al-Quran kemarin waktu di pondok? Nah, kalau menghafal sih waktu dulu zamannya. Ya kalau hafalannya itu cukup apa ya? Agak mudah lah ya, karena waktu itu sampai sekarang juga masih bagus lah pondasi bahasa Arabnya, jadi paham lah apa yang dibaca gitu. Jadi dibaca dulu lah beberapa kali, terus dipahami maknanya, karena ada basic bahasa Arab jadi gampang, jadi ngalir gitu. Oh, jadi kesimpulannya dipahami ya. Ya, Jadi paham. dibaca dulu, dipahami dulu maknanya. Jadi ketika kita membaca itu insya Allah nggak cuma hafal tapi paham juga ya. Maknanya lah gitu ya. Masya Allah. Kalau Kang Eri sendiri gimana nih? Kalau saya pribadi pastinya dibaca ya. Tapi kalau saran dari saya itu kalau bisa ketika SD atau ketika kita sebelum menghafal Al-Quran itu minimal kita bisa memahami yang namanya panjang pendek. Oke. Jadi sebelum menghafal Al-Quran nih ya teman-teman yang ingin menghafal Al-Quran, nah sebelum menghafal itu kalian harus expert dulu dalam membaca Al-Quran. Nah insya Allah itu akan dipermudah untuk menghafal Al-Quran selanjutnya. Nah kalau teknik ke Kang Eri dulu hafalan ketika di MTQ. Oh ya, gimana? pasti sebelum tidur saya membaca pasti. Masya Allah. Masya Allah. Itu minimal bacalah setidaknya satu kali gitu. Satu kali minimal membaca. Setelah itu subuhnya baca subuh baru mulai menghafal. Diulang-ulangin ya terus seperti itu.
Alhamdulillah ya. Jadi orang-orang itu banyak metodenya teman-teman, banyak caranya menghafal Al-Quran. Saya juga dulu menghafal, ada yang tikror, ada yang kayak Ustadz Fadar, kayak gini, ada juga yang kayak Ustadz Eri. Tetapi cocok-cocokan. Kadang ada orang itu baru 3 kali mendengar udah hafal gitu loh. Beda juga, kadang kalau dibaca berturut-turut 20 kali, ada juga yang belum hafal gitu. Jadi beda-beda. Jadi carilah metode yang memang benar apa yang itu selaras dengan dirimu gitu ya, dalam menghafal Al-Quran. Nah ngomong-ngomong nih kan karena kita ini di MTQ bareng-bareng ya, siapa sih mudabir antum nih yang paling berkesan sekali? Mudabir ya, mau itu 54, 55. Waduh, mudabir sendiri lupa ini gimana ya? Dulu ada Bang Najib sama Bang Jaki, Ustadz Rizky Dar juga kan ya, Salaman. Ada Ustadz Alfian, Sofian, sama Bang Akil tuh. Ada Dapir favorit gue. Bang Sofian. Masya Allah. Bang Sofian ya, kita doakan beliau lagi menuntut ilmu di Yaman ya. Mudah-mudahan lancar, sehat selalu ya. Itu favorit ya? Favorit karena kita pernah diundang ya satu kamar ke rumahnya ya kan? Pernah ikut ya? Iya, ikut. Iya, itu kita makan sate kelinci ya. Sate kelinci apa sih? Iya, sate kelinci. Oh iya, bukan sate tikus kan? Oh, bukan. Astagfirullah. Oke, kalau Kak Keri siapa nih? Oke, yang pertama pastinya Ustadz Rizky Dar. Masya Allah, Pasti panutan ya. Panutan banget. Yang kedua sama Kang Rohim. Bang Rohim, Bang Rohim. itu ya Masya Allah. idola duniawinya beliau lah. Wow. Siapa lagi? Mungkin Udah cukup, 5. dua itu. Ada 5 4-nya siapa? Antara Bang Haji sama Bang Jaki nih. Bang Zahra. Adam. Oh iya Bang Adam. Nauro, lupa kok. Astagfirullah. Siapa? Mas Sadari. Bang Naji sih. Bang Haji. Ya. Betul. Kalau aku sih Bang Zaki sih. Oh ya. Mantap. Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan beliau semuanya itu pada sehat ya. Amin. Dimudahkan dalam menuntut ilmunya, begitupun dengan kita semuanya. Oke, Ustadz Fadar nih. Kita tanya lagi Ustadz Fadar ya. Apa nih ya tanya? Bingung gak Ring? Benar. Apa ya? Ngobrol atau ngobrol? Ya, gantian nih hostnya yang kita saya tadi. Boleh. Jadi gimana nih setelah Kang Rahmat nih after graduate dari pesantren tuh buat ngebagi waktunya dalam mengimplementasikan hal-hal yang perlu dipelajarin di pesantren itu gimana? Nah, Gitu. sangat penasaran Bukti kan juga. sekarang masih mengamalkan dengan jadi mermat di masjid. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya. Yang pertama itu lingkungan. Terus aku sangat menolak perkataan orang-orang kalau kau tidak dihargai di suatu tempat, maka kau pindahlah ke suatu tempat yang dimana kau lebih dihargai. Aku tidak ya. Itu tidak setuju dengan statement seperti itu. Kalau kita gak dihargai di suatu tempat, berarti kita belum bisa memberikan apa-apa di tempat itu nih. Jadi sejatinya suatu lingkungan, suatu tempat atau suatu organisasi itu gak mungkin gak menghargai kita. Berarti ada yang salah di diri kita gitu. Jadi bagaimana ada perbaikan di dalam diri kita sendiri dulu. Nah, kalau untuk gimana sih bisa sampai saat ini kayak gini? Ya alhamdulillah. Salah satunya karena lingkungan saya kan karena belajar mengajar juga, terus saya juga di kuliahan alhamdulillah tidak bergaul dengan orang-orang yang notabene mereka berani meninggalkan sholat gitu kan. Kita punya prinsip, punya fondasi ketika azan atau bahkan sebelum azan kita bagaimana caranya udah mengambil air wudhu gitu sih. Nah apalagi kan ini di masjid tentunya banyak hal-hal yang baik, kebaikan-kebaikan di masjid ini datang kepada saya, dan saya kalau mau lihat materi duniawi itu gak bisa lah. Kita harus bisa mencari maisha sendiri, bukan di masjid gitu loh, mencari maishahnya. Kalau mencari maisha fil akhirah itu masjid betul, tapi maisha fil dunia itu gak mungkin kalau kita mencari di masjid. Seperti itu. Cuman keberkahan itu datang. Intinya apa sih?
intinya prinsip, pondasi sama istiqomah. Nah, Gitu. insya Allah. Itu Ustaz Badar. Namun saya juga nggak tahu ya Kang Eri, Kang Badar ini beliau yang lebih produktif mungkin kan di kos-kosannya, atau Kang Eri di sana kan hafalan mungkin beliau udah tembus 30 Wah, juz. Masya Allah, Ini juga amin. udah khatam mungkin kan 32 juz. Itu 2 juznya nama sendiri kan, juz Al-Bukat biasanya dia kan sama juz Nanas gitu. Ya kita tetap ya, walaupun kita menghafal ini Al-Quran, tetap intinya jangan lupa membaca Al-Quran. Di mana ada suatu hari atau suatu waktu yang kita malas menghafal Al-Quran, gak apa-apa, itu manusiawi. Tapi jangan sampai kamu gak sempat membaca Al-Quran setiap harinya. Maka ada yang mengatakan kalau kamu lupakan Al-Quran 3 hari aja, itu bisa dipertanyakan gitu loh kesetiaanmu dalam Al-Quran. Tuh, Itu. ingat teman-teman. Ya, Ustaz Badar. Betul itu. Oke. Ustaz Eri mungkin ada yang ditanyakan ke Ustaz Badar? Tidak ada, cukup mungkin. Wih, cukup baik. Ustaz Badar nih ke Ustaz Eri, mungkin satu pertanyaan aja buat Ustaz Eri. Mungkin buat teman-teman berdua aja deh. Oke, boleh. Jadi kan mungkin di antara kalian sekarang ini ada kesibukan masing-masing. Nanti ke depannya kan bakal buat something big lah buat masa depan kalian gitu loh. Sebenarnya sih dari kalian nih apa sih yang kalian harapin buat diri kalian yang kira-kira tuh bakal bisa bermanfaat gitu loh buat umat. Kan kita diajarin gitu dari dulu kalau misalnya sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat orang lain, benar kan? Kalau kita sukses buat diri sendiri itu kayak kurang gitu. Kita nikmatin sendiri kayak kurang. Coba mungkin dari Kang Rahmat nih, mungkin setelah lulus kuliah apa sih harapan yang terbesar atau impiannya? Oke. Mungkin teman-teman bisa bantu doakan. Amin ya Allah. Udah cocok nih jadi host nih. Iya, udah cocok banget. Bentar ya, pakai kacamata dulu biar agak ganteng sedikit ya. Boleh nggak? Sakit itu. Aduh ya gitu. Jadi Masya Allah Ustaz Badar, betul. Jadi aku teringat perkataan guru aku yang ngomong gini, kamu bisa dikatakan sukses ketika kamu sudah menciptakan orang sepertimu, 10 orang sepertimu. Misalkan kamu ini seorang saudagar, tapi kalau kamu saudagarnya buat diri sendiri, itu kamu belum sukses. Tapi kalau kamu sudah mencetak karyawanmu 10 orang ini menjadi sukses, itu kamu udah sukses. Begitupun ketika aku misalkan sekarang bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah tahdus binikmah ya kan, misalkan menghafal Al-Quran juga, nah aku pengen mencari kebermanfaatan juga, memberikan kebermanfaatan kepada orang-orang. Nanti aku mau mencetak generasi-generasi itu menjadi generasi Quran seperti itu. Dan ini menjadi motivasi saya, karena kenapa? Karena kalau saya sendiri misalkan saya bisa ceramah, tapi hanya saya doang, dan saya salurkan ke adik kelas saya, ke adik-adik saya, itu kesuksesan menurut guru saya itu belum sukses. Tetapi ketika saya sudah menciptakan orang yang seperti saya, misalkan di bidang ceramah atau menghafal Al-Quran, mengaji, itu insya Allah udah sukses. Jadi saya bagaimana nanti kalau menjadi CEO ya kan, kalau tapi tidak menciptakan karyawan doang, lapangan kerja doang, tapi bagaimana caranya menjadikan karyawan itu menjadi CEO lagi, seperti itu kan pada insya Allah. Jadi harapan terbesarnya apa nih? Maksudnya dalam hal mungkin kedepannya nih pengen bangun pesantren atau ataupun bisa nyediain 1000 beasiswa, harapan terbesarnya lah untuk umatnya apa ini kira-kira Kang Rahmat? Dimulai kita membuat dulu suatu lembaga ya, tentunya lembaga pondok pesantren. Setelah itu kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang mengalir, yang deras seperti air yang tidak pernah surut. Dan aku pengen menjadikan pondok pesantren ini pondok yang benar-benar murni gratis. Insyaallah. Gitu. Mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Intinya kita mencari
atau membuat wadahnya dulu. Setelah kita membuat wadah, nanti kita tampung adonannya, betul gak? Orang-orangnya dari situ ada minyaknya, ada bumbunya, dan ada sebagainya. Disitulah insya Allah melengkapi, dan harapan terbesarnya mudah-mudahan kita semua nih, ini apanya khususnya saya yang ingin punya lembaga ya, pondok pesantren yang mencetak orang-orang menjadi Qurani yang akhlakul karimah. Ya mungkin masih jauh, tapi saya berharap dari sekarang gak mungkin, gak mustahil bagi kita semuanya, dan gak mustahil bagi Allah untuk mengabulkan perkataan yang keluar dari mulut kita ini. Begitu Kang Pada. Bismillah. Kalau untuk Kang Eri gimana? Oke. Kang Wibo. Untuk saya pribadi setelah lulus itu ada planning lah, sebelum lulus tuh mau ke apa, intinya sebelum lulus fokus dulu ke orang tua, tapi ketika sudah lulus itu insya Allah satu akan mendirikan masjid untuk kampung halaman teman-teman. Terus apa tuh reasonnya Mas Eri? Alasannya kenapa tuh harus masjid di kampung halaman? Karena di kampung halaman auzubillah tidak ada masjid. Gitu. Ketika nanti sudah ada jamaah, insya Allah akan mendirikan wali songo yang kedua. Oh iya, Masya Allah. Mohon doa dan dukungannya. Itu hanya harapan pribadi. Intinya pesantren di tempat situ. Oke, Masya Allah. Ada lagi, Ustaz? Enggak sih, saya cuman mau itu ya, mungkin nambahin. Saya tuh pernah dengar kata-kata dari orang yang lebih sukses lah dari saya. Kalau kita tuh berdoa sama punya harapan sama Allah tuh, kalau terlalu kecil itu kesannya itu kita meremehkan sama yang di atas. Jadi kalau mimpi tuh yang gede aja, karena yang di atas tuh juga kalau pengen ngabulin itu ya udah tinggal kabulin gitu. Penting kalau mimpinya kita kecil itu kesannya tuh kayak kita ngeremehin yang di atas nih, seolah-olah nggak bisa kasih terwujud gitu loh impian kita. Jadi semoga lah impian-impian mulia kita ini Amin ya dipermudah. Amin. Kita yakin lah ya. Ini Dan di itu tag hanya tanggal berapa? Di tag tanggal berapa? Ini tanggal 29,4. Tanggal berapa Maret? 19 Maret. 19 Maret 2026 ya. Iya. Insya Allah nanti beberapa tahun ke depan harapan-harapan yang Betul. kita sebut di apa acara apa ini Kang Mem? Dibakar. Acara dibakar ini itu bakal jadi Kenyataan. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah. Itu hanya salah satu list kita aja yang kita ungkapkan. Kalau saya pribadi ada 100 lebih list ya, keinginan kita ya, haji, umroh, punya rumah, punya istri, satu aja gitu ya istrinya, gitu kan. Itu semua ada di list karena emang dulu kita diajarin sama guru-guru kita seperti itu. Kalau bisa setiap berdoa itu jangan berkecil hati. Semua itu yang kita list tuh doakan, kita sebut tuh gitu. Walaupun Allah tahu apa yang di hati kita, dan kita tanya balik, betul saudari, apa sih gitu setelah lulus ini harapan Anda. Nah, kan siapa tahu juga sama kita semua ini kan jadi saksi bisu ya, adanya dokumentasi itu biar kita bisa mengulang lagi, betul gak? Iya, Kang Padan. Oke, jadi mungkin harapan ya betul sih kata dulu waktu diajarin waktu mahfuzat itu ya khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi nggak ada tuh gunanya kita tuh sukses sendiri ataupun kita tuh manfaatkan apa yang kita punya itu sendiri. Jadi kalau after graduate setelah kelulusan itu sebenarnya ada dua opsi ya. Jadi antara planning itu berkarir di luar negeri ataupun di dalam negeri. Kita apa namanya berdoa aja lah mana yang terbaik. Terus untuk planning besarnya sih kedepannya sebenarnya dengan membangun, kita harus punya mimpi yang besar. Kita harus yakin nih dengan jadi pengusaha bisa punya omset bahkan profit bersih sampai miliaran lah. Dengan itu kita bisa membantu umat lah. Betul. Dengan cara kita nih boleh nih, kita mungkin nggak hafal Al-Quran, tapi kita nih bisa bayar orang buat ngajar di pondok yang hafal Al-Quran gitu. Bisa mencetak beasiswa 1000 lah untuk orang yang ingin belajar agama ke luar negeri. Itu kan manfaatnya lebih besar. Jadi dengan harta tuh sebenarnya kita itu bisa berdakwah lebih luas kayak gitu. Jadi
tujuan utamanya buat punya apa? Uang. Punya kekayaan lebih itu sebenarnya buat itu lah. Buat ibadah juga. Iya. Insya Allah. Jadi hari ini yang bilang miskin itu gak apa-apa, bullshit. Iya. Jadi Nah, gak ada orang ya, mohon maaf ya, sedikit kasar bullshitnya ya barusan. Ya sekarang orang juga realitas lah, realitinya gimana. Money oriented itu benar gitu. Cewek pun pasti lihat kalau ada duit ya abang disayang, nggak ada duit abang ditendang. Makanya masya Allah. Tapi kita tetap ya, ketika kita di atas kita tetap harus bisa kontrol diri. Intinya kontrol diri lah. Ketika kita di bawah juga kita kontrol diri. Kenapa? Kalau gak punya pondasi keimanan yang kuat, mohon maaf ya, gak ada pondasi keimanan yang kuat atau pondasi kita dalam hidup ini, ketika kita dikasih kesusahan sama Allah atau dicabut kekayaan kita, banyak kok orang yang bunuh diri gara-gara gitu, betul gak? Dan bunuh diri itu kan sangat dibenci gitu. Nah, ketika di atas juga kita harus bisa kontrol diri. Ketika kita di atas, mohon maaf, banyak gak sedikit juga ya orang yang terjerumus, akhirnya kekayaan udah banyak, terjerumus narkoba dan lain sebagainya, kan gak sedikit seperti itu. Nah, intinya apa? Pas dulu ada tuh di dalam kitab Nasailul Badi itu dikatakan kita harus sederhana, atau kita di tengah-tengah. Ketika kita kaya, kita di tengah-tengah. Ketika kita miskin juga di tengah-tengah. Maksudnya apa? Kita bisa ngontrol aja. Itu ada pembahasan di dalam kitab Nasailul Badi yang karangannya Al-Imam Nawawi. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa Allah mudahkan jalan kita untuk niat-niat baik kita. Kita ciptakan lapangan kerja, ya kan? Kita ciptakan duit. Kalau bisa kita cetak duit sendiri. Kita jadi generasi Islam yang jangan terlalu fanatik lah soal agama. Soalnya kebanyakan orang tuh salah memahami soal duniawi. Betul. Gitu. Padahal sahabat Nabi Muhammad Utsman bin Auf aja kan pada saat itu, kalau nggak ada beliau yang nyumbang kuda buat perang siapa? Betul. Bener nggak? Iya. Yang menyumbang roti besi, ya itu kan? siapa gitu? Kalau tanpa itu, dulu Islam itu dikenal dengan kedermawanan. Bener gak, Men? Betul. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu pernah ngomong, "Iqmal li dunyaka ka'anna kata isu abadan wa amal li akhiratik ka'anna kata mutu godan." Jadi kalau kita berbuat dalam hal dunia itu, kita harus tahu nih, kita seakan-akan tuh bakal hidup untuk selamanya. Kalau kita hidup selamanya, kira-kira kita bakal nyediain bekal yang banyak gak? Betul, bakal. Iya kan? Apalagi sampai 100 tahun, 200 tahun. Pasti kita bakal nyediain tuh. Tapi kalau dalam hal ibadah itu seakan-akan kita bakal mati besok gitu. Bagaimana sholat kita ini sholat terakhir kita, bagaimana membaca Al-Quran kita ini membaca Al-Quran terakhir kita. Tapi kalau untuk duniawi, ya harus untuk selamanya. Dalam artian tetap tadi, ya kan, dermawan, guys. Ya, bukan pelit, mereka Jangan. Jadi kalau misalnya Allah tuh titipkan kita harta tuh, jangan sampai kita jadi orang yang pelit. Betul. Jadi gak ada gunanya serius. Ya. Kalau dalam bahasa Jermannya tuh pelit, mereka cap jahe buntut kasiran. Ya. Itu dalam bahasa Jermannya tuh. Masya Allah. Alhamdulillah, ini emang nih dibakar kali ini banyak ilmunya sih kalau kalian mau nonton sampai akhir. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin ini ajalah kita juga. Saya sangat terima kasih banyak ke Kang Padar, Kang Eri udah mau datang ke saya di sini ya, di tempat pengabdian saya di sini di Masjid At-Taqwa ini. Jauh-jauh dari Palu ke Jogja, dari Jogja ke Bandung, jauh-jauh dari Ngabar ke Padalarang langsung ke sini. Masya Allah, ya mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu. Amin. Allah berikan keberkahan ke kita, dan yang paling kita harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin closing statement Kang Heri terakhir apa? Mau kata-kata hari ini boleh. Ya jangan terlalu pendek lah, biar dieditnya agak panjang sedikit. Kata-kata Ustaz Heri hari ini. Bagi yang baru lulus atau yang sudah lulus lebih dari 2-3 tahun, ingat
semua itu akan indah pada waktunya. Ingat itu kawan-kawan ya. Masya Allah. Asik. Ada derita apa nih sampai ngomong gitu? Sekarang baru indah ya. Alhamdulillah. Sekarang baru indah Kang Eri nih. Jadi sudah indah hidupnya. Amin. Belum, Mudah-mudahan masih- stabil terus. Masih sinilah. Ya, hidup itu harus stabil dan dalam kestabilan ini harus kita tingkatkan ya. Benar. Insya Untuk Allah. Kang Padar sendiri, Apa tuh? kata-kata hari ini closing Oh, statement. kata-kata. Jangan Warren Buffett lagi, jangan. Nah, oke, kata-katanya kita ambil dari itu ya, yang ada unsur-unsur Islaminya aja. Betul. Boleh. Jadi mungkin dalam hidup kita itu seringkali kita itu pesimis. Nah. Benar kan? Betul. Pesimis. Oh, ini nanti gimana ya kalau gagal? Nah, Bener gak? Betul. Padahal tuh udah disebutin gitu. Allah fi zonni abdi. Fa in kana khairan fa khairan, wa in kana syarran fa syarran. Jadi Allah itu tergantung prasangka hambanya gitu. Kalau misalnya prasangka hambanya baik, ya itu bakal baik juga. Kalau misalnya jelek, ya itu bakal jelek juga. Terus misalnya nih kita lagi doa soal harapan kita kan. Harapan kita ke depannya buat apa? Kita nggak pernah tahu nih dari doa kita beberapa tahun lalu kita diuji nih buat ngejawab doa itu. Jadi seringkali teman-teman kita tuh dikasih ujian itu tuh sebenarnya tuh buat ngabulin doa kita. Sebenarnya itu ada di dalam surat Al-Baqarah juga. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi bisa jadi hal yang kita anggap itu buruk hari ini yang terjadi pada diri kita itu sebenarnya tuh baik tuh buat kita tuh. Dan bisa jadi juga kan hal yang kita sukai hari ini sebenarnya buruk itu. Jadi harus kita itu jadi orang yang husnuzon lah, positive thinking banget lah gitu. Apapun yang terjadi. Semoga lah semuanya bisa jadi orang yang bermanfaat ya. Amin ya Allah, memberikan fairness anfa'uhum linnas. Gitu ya teman-teman, kalau dari saya pribadi satu aja lah dari potongan hadis Rasul, sil man qata'aka. Ya, itu aja, sambunglah silaturahmi, orang yang memutuskan silaturahmi. Itu karena saya kerasa banget loh ketika Padar kesini main, Eri kesini main, Rezekinya rezeki itu datang gitu loh, ada aja dan ini keberkahan loh teman-teman. Walaupun ya kita ya ngobrol-ngobrol kayak gini, temu kangen sama teman-teman, tapi masya Allah banget. Silaturahmi itu betul. Silman kotoaka. Terus ada pertanyaan, bagaimana tuh kalau orang yang memutuskan silaturahminya kepada kita gitu? Ya kita datangin gitu. Kadang sekarang nih, mohon maaf, yang terjadi yang memutuskan silaturahmi itu orang yang punya hutang. mohon maaf, betul. Benar. Padahal kita nggak memutuskan silaturahmi. Apalagi yang pinjam utang ini waktu ngutang itu datangnya dengan belas Iya, kasihan. nah. Udah seperti orang yang bantuan banget itu. Nah, jadi saya belajar ya, saya menganalisis, saya meneliti gitu. Benar. Saya meneliti terus. Rasulullah menganjurkan kepada kita jangan kita putuskan tali silaturahmi kita. Kita gak ada niat mau mutusin silaturahmi sama mereka tuh. Walaupun mereka punya hutang, mungkin dibalikan sama yang punya hutang. Kalau kamu posisi yang punya hutang gimana? Ya kita mau bayar ya. Kita mau bayar ya. Kita sebisa mungkin jawab bayar gitu. Jadi mohon maaf ya, kalau yang berhutang sok silahkan dibayar. Betul. Bukan berarti aku banyak uang aku dihutangin orang, enggak. Maksudnya gini, emang hutang ini pemutus silaturahmi yang paling ampuh. Betul itu. Kenapa? Karena Setuju. yang dihutang ini yang kabur, yang hutang ini yang kabur, Utang yang kabur. yang kabur. Jadi kita ini kan ya udah ngomonglah baik-baik, kalau nggak bisa jangan kabur, jangan centang satu, jangan diblokir, betul nggak? Ini jadi maksudnya makanya kenapa aku di closing statement ini bilang silman kotoaka. Jadi tetap kita silaturahmi ke mereka. Tapi saya paham betul perasaan mereka tuh gak enaknya, bener-bener gak enak ketika ketemu, betul gak? Betul, tapi kan niatnya kita silaturahmi aja. Masalah hutang udah toh dikesampingin dulu, betul gak? Makanya dari itu yang berhutang sok ngomong baik-baik. Kalau janjinya tanggal sekian ngomong, tanggal sekian udah jatuh tempo bilang alhamdulillah belum bisa gitu kan ada enak ya tidak saling. Tapi sejauh ini saya neliti dan saya ngalamin itu Kang Padar ya. Jadi beberapa teman-teman saya yang utang sama saya kabur
Tapi saya nggak ada. Maksudnya, it's okay, kamu belum bisa bayar gak apa-apa ya. Tapi ini jadi pelajaran ke depannya buat saya. Gitu. Tapi Udah. harus tanggung jawab ya. Iya. Atau kalau ngutang ya. Nah, tanggung jawab intinya gini, semuanya itu komunikasi. Kalau kamu belum bisa bayar, ngomong baik-baik. Toh kita juga gak mungkin kan ngelabrak ke rumahnya dan lain sebagainya. Ini aneh gitu loh. Malah kita yang gak enakan, betul gak? Astagfirullahaladzim. Intinya silman kotoaka. Mereka memutuskan tali silaturahmi kepada kita, kita datangin mereka. Tapi kita datangin bukan niat untuk menagih hutang ya, untuk silaturahmi. Jadi utang harus tetap dibayar ya. Ya, kalau hutang tetap harus dibayar. Ditagih. Gitu. Makanya kita nih mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang melimpah, itu mudah-mudahan kita bisa membantu orang. Jadi jangan dijadikan hutang lah. Kita kasih aja, ini sebagai kita hadiah ke mereka. Kadang itulah, nauzubillah min dalik. Ini kalau bab hutang nanti aja lah, bakal banyak ini, gak bakalan ketemu lah. Dari Ustadz Eri tadi, semua akan indah pada waktunya. Dari Kang Padar tadi, mindset kita positif ya. positif. Terus ingat, yang kamu lakukan itu harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kamu bersuuzon ya. Sekarang hari ini kita gak baik atau gak baik-baik aja, itu mungkin lebih baik ya di pandangan Allah. Sekarang kita baik-baik aja, nah itu kan belum tentu juga baik di pandangan Allah. Jadi tetap berhusnuzon dan semuanya itu pasti ada ibrohnya. Masya Allah, mungkin udah lebih dari 20 menit kali ya, gak kerasa ya. Biasanya kita ngobrol disuruh udah hampir tidur jam 11, baru tidur jam 1 nih. Kayak mana nih? Bahkan gak tidur ya. Masya Allah. Ya Alhamdulillah lah. Kita kalau soal ngobrol mata ini merem ya. Mulut ngomong aja terus. Mata ini udah kemana gitu? Apa Dan? Oh iya. Kau besok kemana, men? Gak kemana-mana. Oh iya, Dan. Akhirnya apa? Sahur! Astagfirullahaladzim. Ya itu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan gak bosan ya pada acara dibakar ini. Insya Allah di acara dibakar ini akan terus berlanjut. Ustaz Badar, Ustaz Eri, mohon dukungannya. Ini karena gak ada sponsornya sama sekali ya. Ini saya pribadi gitu, saya yang ngetek, saya yang ngedit juga. Kalau saya malas ngedit, nggak saya edit. Soalnya nanti kita kalau misalnya ada kesempatan di lain waktu nanti udah ada sponsornya. Betul, amin. Nanti insya Allah sponsor dari sini, nih dari ininya, dari parfum nih, parfum apa nih pokoknya Burgundi, nih dari ini tuh I love you too gitu kan. Nih kacamata juga nanti bakal berharga. Sekarang aja belum berharga ya. Masya Allah, dah jadi kemana-mana lagi nanti. Terima kasih banyak Kang Padar atas waktunya, Kang Eri terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan kita nanti 2 tahun yang akan datang, 1 tahun yang akan datang mungkin bisa bercengkrama lagi. Saya Kang Rahmat pamit undur diri dan ini Kang Ahmad dan Kang Eri. Baik lakukan, buruk tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.